Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ohrin Renaldi Casman dengan NIM 20044111520 dari kelas 3N. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang jaringan komputer. Yang pertama yaitu definisi jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama, dan bersama-sama menggunakan hardware software yang terhubung dengan jaringan. Lanjut, yaitu jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, Local Area Network atau biasa disingkat LAN. Local Area Network merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik untuk memakai bersama sumber daya, misalnya printer, dan saling bertukar informasi. Keuntungan jaringan LAN. Yang pertama, pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah atau file sharing. 2. Pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua klien atau printer sharing. Yang ketiga, file-file data dapat disimpan pada server sehingga data dapat diakses dari semua klien menurut otorisasi sekuritas dari semua karyawan yang dapat dibuat berdasarkan struktur organisasi perusahaan sehingga keamanan data terjamin. Yang keempat, file data yang keluar atau masuk dari ke server dapat dikontrol. Yang kelima, proses backup data menjadi lebih mudah dan cepat. Yang keenam, risiko kehilangan data oleh virus komputer menjadi sangat kecil sekali. Yang ketujuh, komunikasi antar karyawan dapat dilakukan dengan menggunakan email dan chat. Dan yang kedelapan, bila satu klien atau server terhubung dengan modem, maka semua atau sebagian komputer pada jaringan LAN dapat mengakses ke jaringan internet atau mengirimkan fax melalui satu modem. Yang kedua, Metropolitan Area Network atau MAN. MAN pada dasarnya merupakan versi LAN yang berkurang lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau swasta atau umum. MAN biasanya mampu menunjang data dan suara dan bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. MAN hanya memiliki sebuah atau dua buah kabel dan tidak mempunyai elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output kabel. Yang ketiga, Video Area Network atau WAN. WAN mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara atau benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin yang bertujuan untuk menjalankan program aplikasi. Keuntungan jaringan WAN. 1. Server kantor pusat dapat berfungsi sebagai bank data dari kantor cabang. 2. Komunikasi antar kantor dapat menggunakan email dan chat. Yang ketiga, dokumen atau file yang biasanya dikirimkan melalui fax ataupun paket pos
dapat dikirim melalui email dan transfer file dari ke kantor pusat dan kantor cabang dengan biaya yang relatif murah dan dalam jangka waktu yang sangat cepat. Yang keempat, polling data dan updating data antar kantor dapat dilakukan setiap hari pada waktu yang ditentukan. Yang keempat, internet. Sebenarnya terdapat banyak jaringan di dunia ini, seringkali menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda-beda. Orang yang terhubung ke jaringan sering berharap untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain yang terhubung ke jaringan lainnya. Keinginan seperti ini memerlukan hubungan antar jaringan yang seringkali tidak kompatibel guna melakukan hubungan dan melaksanakan terjemahan yang diperlukan, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. 5. Jaringan tanpa kabel. Jaringan tanpa kabel mempunyai berbagai manfaat. Yang telah umum dikenal adalah kantor portable. Orang yang sedang dalam perjalanan seringkali ingin menggunakan peralatan elektronik portable-nya untuk mengirim atau menerima telepon, fax, email, membaca file jarak jauh, login ke mesin jarak jauh, dan sebagainya, dan juga ingin melakukan hal-hal tersebut di mana saja dan darat, laut, udara. Lanjut, kombinasi jaringan tanpa kabel dan komputasi mobile. Walaupun jaringan tanpa kabel dan sistem komputasi yang dapat berpindah-pindah seringkali berkaitan erat, sebenarnya tidaklah sama seperti yang tampak pada tabel 1.2. Komputer portabel kadang-kadang menggunakan kabel juga, yaitu di saat seseorang yang sedang dalam perjalanan menyambungkan komputer portabelnya ke jack telepon di sebuah hotel, maka kita mempunyai mobilitas yang bukan jaringan tanpa kabel. Sebaliknya, ada juga komputer-komputer yang menggunakan jaringan tanpa kabel tetapi bukan portabel. Hal ini dapat terjadi di saat komputer-komputer tersebut terhubung pada LAN yang menggunakan fasilitas komunikasi wireless atau radio. Lanjut, topologi jaringan komputer. Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Jenis-jenis topologi. Yang pertama, topologi bus. Keuntungan 1. Hemat kabel. 2. Layout kabel sederhana. 3. Mudah dikembangkan. Sedangkan kerugiannya 1. Deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil. 2. Kepadatan lalu lintas. 3. Bila salah satu klien rusak, maka jaringan tidak bisa berfungsi. 4. Diperlukan repeater untuk jarak jauh. 2. Topologi token ring. Metode token ring atau sering disebut ring saja adalah cara menghubungkan komputer sehingga berbentuk ring atau lingkaran. Setiap simpul mempunyai tingkatan yang sama. Jaringan akan disebut sebagai loop. Data dikirimkan setiap simpul dan setiap informasi yang diterima, simpul diperiksa alamatnya apakah data itu untuknya atau bukan. Keuntungannya yaitu hemat kabel, sedangkan kerugiannya yang pertama peka kesalahan, 2. Pengembangan jarak lebih kaku. 3. Topologi star. Kontrol terpusat, semua link harus melewati pusat yang menyalurkan data tersebut ke semua simpul atau klien yang dipilihnya. Simpul pusat dinamakan stasiun primer atau server dan lainnya dinamakan stasiun sekunder atau client server. Setelah hubungan jaringan dimulai oleh server,
maka setiap client server sewaktu-waktu dapat menggunakan hubungan jaringan tersebut tanpa menggunakan perintah dari server. Keuntungan: 1. Paling fleksibel. 2. Pemasangan atau perubahan stasiun sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lainnya. 3. Kontrol terpusat. 4. Kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan. 5. Kemudahan pengelolaan jaringan. Sedangkan kerugiannya: 1. Boros kabel. 2. Perlu penanganan khusus. 3. Kontrol terpusat atau hub jadi elemen kritis. Lanjut, Extended Star. Mengembangkan topologi star yang dikembangkan berupa link-link individual yang dihubungkan pada hub-hub atau switch secara terkonsentrasi. Hierarchial dibuat similar dengan Extended Star, tetapi sistem di-link ke sebuah komputer yang mengontrol trafik dalam topologi. Mesh digunakan pada kondisi di mana tidak ada hubungan komunikasi terputus secara absolut atau node komputer. Sebagai contoh adalah sistem-sistem kontrol dari sebuah nuclear power plant. Topologi ini merefleksikan juga bagaimana desain dari internet yang memiliki multipath ke berbagai lokasi. Lanjut, peer-to-peer network. Peer artinya rekan sekerja. Peer-to-peer network adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer atau biasanya tidak lebih dari 10 komputer dengan 1 sampai 2 printer. Dalam sistem jaringan ini, yang diutamakan adalah penggunaan program, data, dan printer secara bersama-sama. Pemakaian komputer bernama Dona dapat memakai program yang dipasang di komputer Dino, dan mereka berdua dapat mencetak ke printer yang sama pada saat yang bersamaan. Peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Peralatan-peralatan yang biasa digunakan untuk membuat suatu jaringan. Yang pertama, unit komputer untuk server. 2. Beberapa unit komputer untuk client. Ketiga, hub 16 port untuk jaringan yang terdiri dari 1 server dan 15 client. Ethernet card untuk masing-masing komputer dibutuhkan 1 Ethernet card. 4. Jack RJ45. Untuk masing-masing komputer dibutuhkan 2 PCS Jack RJ45. Dan kelima, kabel UTP. Panjangnya tergantung kebutuhan pada saat pemasangan. Yang keenam, modem 56 kbps. Yang ketujuh, line telepon. Dan yang terakhir, UPS. Lanjut, software terdiri dari 2 jenis, yaitu Microsoft Windows NT Server 4.0 untuk operator sistem pada server, dan yang kedua Microsoft Windows 95/98 untuk operator sistem pada client. Manfaat jaringan komputer. Secara umum, jaringan mempunyai beberapa manfaat yang lebih dibandingkan dengan komputer yang terdiri sendiri, dan dunia usaha telah pula mengakui bahwa akses ke teknologi informasi modern selalu memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing yang terbatas dalam bidang teknologi. Itulah tadi hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.